Oke, baik, di sini yang pertama ada variabel n bentuk integer, kemudian ada variabel min, max, sum, p, dan juga r bentukan float semuanya. Oke. Di sini pertama user akan diperintahkan untuk menginput nilai n atau jumlah datanya yang harus ada di rentang 1 sampai 80. Jika selain di kondisi itu, maka dia akan seperti ini. Jika selain kondisi ini yaitu negatif atau lebih besar dari 80 atau 0, maka dia tampilkan nilai n keliru dan disuruh untuk menginput ulang kembali nilai n. Jika memenuhi, maka otomatis kan tidak memenuhi lagi kondisi awal ini, otomatis keluar dari looping dan lanjut ke kode selanjutnya. Ini perintah untuk masukkan data yang pertama, yang mana nanti data pertama ini akan diberikan kepada P, kemudian nilai P ini akan diberikan kepada min, nilai awal max, dan juga nilai awal untuk sumnya. Kemudian sini kita menggunakan looping, yang mana nanti tempatnya untuk menginput data-data selanjutnya dan juga untuk pengolahan, supaya kita bisa menentukan nilai min, max, dan jumlahnya semua. Jadi, perintah untuk menginput datanya, data kedua, 3, dan seterusnya sampai ke n. Kemudian dilakukan pengecekan. Jika nilai P-nya lebih kecil dari min, maka nilai P ini adalah nilai P yang keduanya. Jadi jika nilai P selanjutnya lebih kecil dari min, maka nilainya akan diberikan kepada min. Jika nilai P-nya itu lebih besar dari max sebelumnya, maka nilai P yang barunya akan diberikan kepada max, jadi max-nya baru. Kemudian ini sum P sama dengan P, ya, ini untuk menjumlahkan semua data-data yang kita input tadi. Setelah itu kita cari rata-ratanya dengan cara nilai jumlah semuanya itu dibagi dengan banyaknya data. Nah, kita dapat semuanya, akan ditampilkan lagi. Nilai minimumnya itu dengan float 2 belakang koma, nilai maksimum dalam bentuk float 2 belakang koma juga, dan nilai rata-rata 2 belakang koma juga. Oke, sebagai contoh, ini contoh misalnya nih kalau 0 ya, oke, gagal. Kemudian misalnya 3, misalnya 1,2, 2,1, dan 3,2. Ya, kita lihat sesuai dengan harapan kita. Kemudian nanti untuk yang tugas keduanya, di sini terdapat str, array str, tipe char, kemudian ada n, deklarasi 0, int ya. Di sini ada perintah untuk masukkan string. Nah, di sini kita menggunakan fk agar kita bisa menginput lebih dari satu kata. Nah, kemudian di sini ada looping while, dimana kita looping sampai isinya itu ke 0. Oke. Jika udah 0 berarti dia keluar dari loopingnya. Oke. Di sini ada kondisi pertama ini pada saat awal kalimat atau indeksnya 0. Jika pada awal kalimat dilakukan pengecekan, kalau hurufnya kecil maka akan diuppercase dengan cara dikurangi 32. Ini jika di posisinya itu setelah spasi, ya. Setelah spasi akan dilakukan pengecekan ini apakah hurufnya kecil. Jika hurufnya kecil maka akan dibesarkan dengan cara dikurangi 32 juga. Ya. Di selain kondisi awal kalimat ataupun setelah spasi atau berarti kan else, ini langsung saja dilakukan pengecekan juga, ya. Ini jika hurufnya besar maka akan dikecilkan dengan cara ditambah 32. N plus plus ini supaya kita bisa mengecek isinya satu persatu. Kemudian ditampilkan lagi string yang barunya. Oke. Contoh misalnya aku mau nasi. Oke. Aku mau nasi sesuai dengan harapan kita. Kemudian untuk yang tugas ketiga ini ada dua array, yakni array S, K bertipe char dua-duanya. Ada A sebagai indeks untuk si S dan K bertipe integer. Ada perintah juga di sini untuk masukkan sebuah string. Kita pakai fk juga supaya bisa lebih dari satu kata. Nah, di sini kita pakai while juga. Nah, di sini while di sini fungsinya untuk kita melakukan pengecilan pada semua karakternya. Karena memang syarat pada soalnya. Jadi kalau ada yang karakternya besar maka akan dikecilkan dengan cara ditambah 32 plus supaya kita bisa cek secara satu persatu sebelum new line. Kemudian di sini ada looping for. Nah, di sini fungsinya itu untuk kita memberikan nilai S pada K secara terbalik. Jadi akhir karakter ADS diberikan pada awalnya si K. Nah, kemudian lanjut lagi untuk I yang selanjutnya, berarti dua terakhir dari S diberikan kepada keduanya si K. Keduanya si K, kemudian yang ketiga terakhir 3 si K, dan seterusnya. Jadi secara terbalik diberikannya dari akhir ke awal, dan seterusnya. Nah,
Setelah didapatkan semua karakternya, kita berikan karakter akhir berupa 0 pada K-nya supaya bisa kita printkan. Jadi akan kemudian pada akhirnya ditampilkan kebalikan dari si K ini. Contohnya saya mau, ya, saya mau sesuai dengan harapannya.